Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila. Di sini saya akan menjelaskan chapter 13 yang berjudul Media Baru dan Masalah Lama Menggalakkan Demokrasi, yang ditulis oleh Danny Elliott dan Amanda Decker dalam buku The Handbook Global Communication and Media Ethics. Dalam chapter 13 ini dijelaskan, ketika siapapun bisa menjadi penerbit, akan sulit menentukan siapa yang dianggap sebagai wartawan. Dan inilah yang terjadi pada abad ke-21. Kemudahan menghasilkan dan mengkonsumsi pesan menantang warga untuk berperan serta dalam demokrasi dengan cara yang baru. Jurnalisme dan warga adalah elemen yang terpisah dan penting untuk mempertahankan demokrasi. Menyediakan informasi yang logis dan otoritatif mengenai isu-isu atau peristiwa penting yang sedang terjadi. Menyediakan informasi yang kredibel untuk masyarakat. Menyampaikan berita dengan dilandasi demokrasi. Dan menjelaskan isu atau peristiwa dengan bahasa yang jelas. Peran warga dalam demokrasi. Mencari dan menyebarkan informasi melalui teknologi internet. Menyampaikan aspirasi terhadap pemerintah atau kegiatan politik melalui internet, dan kemudahan mendapatkan informasi mengenai politik pemerintah dan ikut andil dalam demokrasi sehingga menjadi lebih transparan. Dalam buku Dahlgren tahun 2005 halaman 149 menjelaskan bahwa komunikasi dan interaksi antara warga, media, dan pemerintah adalah komponen kunci menuju demokrasi yang sukses. Artinya, internet membuka pintu bagi banyak sarana komunikasi massa yang memungkinkan masyarakat sebagai wartawan baru di tempat umum. Dan internet juga bisa dikatakan sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Pergeseran paradigma dikatakan sebagai pergeseran kekuasaan. Artinya, kekuasaan yang awalnya dipegang oleh media berpindah kepada masyarakat yang aktif dalam mencari informasi dan menyebarkannya. Sekarang, untuk mencari tahu atau menafsirkan peristiwa dunia yang sedang terjadi, orang tidak lagi menunggu media atau pemerintah untuk memberikan informasi. Mereka hanya perlu online untuk mendapatkannya lalu menyebarkannya. Kemudahan mencari informasi tadi dan menyebarkannya membuat masyarakat dapat berpartisipasi langsung dalam demokrasi dengan menciptakan jurnalistik mereka sendiri. Dengan kemudahan yang didapatkan melalui internet, muncullah keprihatinan kepada masyarakat yang kurang berpendidikan bahwa pentingnya mencari pendapat berbeda, lalu mendengarkan pendapat yang lain dan dibandingkan untuk mengasah pemikiran agar tidak meninjau opini yang mencerminkan persepsi mereka sendiri akibat salah paham. Jika masyarakat mencari informasi untuk mengembangkan pemahaman mereka dari sumber informasi yang bagus atau kredibel, maka prasangka atau kurangnya informasi lengkap dari satu sumber tidak akan mengarah pada salah persepsi. Warga negara memiliki hak. Yang pertama, hak untuk mengetahui apa yang pemerintah lakukan atas nama kita, dan untuk mengetahui apa yang kita harapkan dari para kandidat untuk jabatan publik. Yang kedua, hak untuk berbicara dengan bebas dan hak untuk mendengar beragam pandangan, serta hak untuk memilih dan untuk mengembangkan inisiatif pemilihan untuk melibatkan warga negara lain dalam reformasi. Bagaimana cara warga diajarkan untuk mengetahui potensi yang bisa mereka dapatkan melalui teknologi yang baru, dan diharapkan internet membuat warga memperoleh keterampilan untuk melakukan hal-hal yang dapat meningkatkan kemampuan mereka. Moral warga negara mengajarkan agar informasi yang kita dapatkan tidak diterima dengan mudah atau begitu saja.
karena semakin seseorang dapat membuka diri terhadap faktor-faktor dalam membuat suara berpendidikan, maka semakin mudah keputusan itu tercipta. Di abad ke-21, teknologi dapat memperkuat dan mengumpulkan suara-suara yang dulunya lemah dan teredam. Hadirnya internet memperkenalkan publik ke forum baru untuk diskusi politik, serta membantu untuk membentuk proses demokrasi yang memberi warga kesempatan untuk memiliki suara yang lebih besar dalam pembuatan kebijakan dan memastikan transparansi dalam demokrasi. Di Libanon, blog dan grup daring telah benar-benar menjadi alat politik di tangan masyarakat sipil untuk menggalakkan gerakan-gerakan daring. Para aktivis dunia maya di sana berharap memacu perubahan di Libanon untuk menguatkan partisipasi warga dalam keputusan-keputusan politik. Salah satu gerakannya adalah para aktivis dunia maya ini meyakinkan Salim Warde selaku Menteri Kebudayaan untuk mengepalai sebuah prakarsa baru untuk meminta parlemen menyusun draft undang-undang yang apabila disetujui dapat melindungi bangunan-bangunan yang sangat tua dan paling terancam di Libanon. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai materi ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.